Terima kasih pelaksana yang sudah mengundang kami ya pada siang hari ini. Rekan-rekan narasumber, Pak Uko, Pak Andi, Pak Ter, dan paling yang saya hormati, saya minta maaf tidak datang tadi di sesi pertama karena tadi kami menunggu ada masyarakat dari Kapiraya yang memasukkan surat ke Polda dan tembusan ke DPR Papua Tengah mau demo. Jadi saya menunggu, saya disuruh ketua untuk menunggu di kantor, tapi demonya batal. Jadi mohon maaf. Oleh karena itu saya hadir di siang hari ini. Terima kasih Pak Bobi yang sudah merencanakan diskusi yang baik ini. Hari ini saya duduk di sini sebagai Wakil Ketua 4 DPR Papua Tengah. Dulu 20 tahun yang lalu saya orang yang bicara barang ini. Ya. Bicara tambang rakyat itu nanti kita akan berhadapan dengan dua kelompok manusia. Ada kelompok yang setuju, ada kelompok yang tidak setuju. Dua-dua punya alasan. Yang tidak setuju tentu alasannya lingkungan hidup, terus penyakit sosial akan muncul, dan lain-lain. Kelompok yang setuju tentu alasannya adalah ekonomi. Tentu alasannya adalah terdapat perubahan perilaku, perubahan kebiasaan yang dulu hanya bercocok tanam, dulu hanya mencari buruan di hutan, sekarang berubah menjadi seorang pemburu kayu gahar, seorang pendulang. Itu alasan bagi kelompok yang setuju. Perkembangan perilaku itu kan tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita tidak bisa menahan orang. Kemudian banyak investor datang dengan uang yang kemudian membuat masyarakat adat kita juga tergoda dan terlena lalu melepaskan lokasinya. Ya. Semua karena apa? Karena kebutuhan hidup untuk makan. Kelembagaan adat tidak bisa mengendalikan anggotanya. Karena memang hak dari sebuah wilayah, sebuah tempat, itu adalah hak dari pemilik tanah, pemilik hak adat. Itulah problem yang kurang lebih kami lihat. Dalam hal ini, pemerintah tentu mempunyai visi, yaitu mendorong orang menjadi tuan di negeri sendiri. Bukan sekedar slogan kosong, harus dapat diwujud nyatakan dalam hal yang spesifik. Terkait dengan tambang rakyat, itu adalah bagaimana membuat pemilik tanah itu tidak sekedar hanya sebagai penerima rayuan gombal investor, tapi dia menjadi pemegang izin. Itu baru real mewujudkan orang menjadi tuan di negerinya sendiri, bukan sekedar slogan-slogan kosong. Perlu tambah sound ya, kekuat. Kalau dia sebagai pemegang izin, tentu dia punya kewajiban
kewajiban terhadap lingkungan, Terbesar ke tidak? kewajiban Ini, terhadap iya. Terbesar. masyarakatnya, kewajiban terhadap bagaimana menjaga kenyamanan di daerahnya sendiri. Ya, tidak menutup kemungkinan, tidak dapat kita juga berbohong bahwa pemerintah juga memerlukan yang namanya pendapatan asli daerah dari pemberian izin kepada pemilik tanah tersebut. Ya, dalam kerangka itulah DPR Papua Tengah sudah membahas dan menetapkan peraturan daerah tentang pertambangan rakyat di Provinsi Papua Tengah. Dan proses minggu ini akan dilakukan fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri. Mudah-mudahan awal tahun depan peraturan daerah tersebut sudah dapat diberlakukan di Provinsi Papua Tengah agar anak-anak asli Nifasi bisa pegang izin tambang, anak-anak Yaur bisa pegang izin tambang, anak-anak Wakia bisa pegang izin tambang, anak-anak di Topo bisa pegang izin tambang, agar mereka bisa kelola. Bukan mereka menjadi penonton setia di negerinya dan Cina, Korea yang menjadi raja. Tidak boleh. Mereka harus diberikan hak untuk memperoleh izin. Nah, pasti kelompok yang tidak setuju melihatnya, oke, itu hal yang biasa. Tapi bahwa kebutuhan akan legalitas itu sesuatu yang mendesak. Bahwa menyatakan orang Papua menjadi tuan di negeri sendiri harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Kalau izin dikasih ke pemilik tanah, Anda bertanggung jawab untuk reklamasi pada lahan yang Anda memperoleh izin tersebut. Kalau sudah jadi bongkar, ya kau harus tutup. Kau tanam tanaman yang bisa tumbuh. Kau bikin baik. Jangan pemilik tanah juga sama saja dengan yang sudah-sudah. Kan kau punya kampung, yuk punya tanah, bikin baik. Karena itu kita harus kasih izin kepada pemilik tanah dengan sejumlah kewajiban, dengan sejumlah hak yang melekat pada izin tersebut. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak John. Ya, jadi